Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan menjelaskan tentang retur penjualan ya. Tadi ada pertanyaan dari BUMDes Prasojo nih di Tulungagung. Jadi ada belanja, kemudian barangnya keliru atau dibatalkan gitu ya, terus prosesnya seperti apa ya. Nah ini kita coba akan contohkan bersama dulu ya. Tentu di dalam aplikasinya ini kita punya uang dulu, punya kas masuk untuk belanja-belanja nanti ya. Untuk modal BUMDesnya di kas unit perdagangan ya, kita isikan sebagai modal. Misalnya modal penyertaan atau modal apa ya dari ini, dari desa gitu atau gimana, kita tulis aja modal misalnya 100.000. Kita klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah ini kita sudah punya modal 100.000, nanti untuk belanja barang-barangnya, misalnya untuk belanja stok ya. Nah untuk di unit perdagangan kita harus siapkan dulu ini file data ini dan inventory. Nah ini kita bisa bikin sesuai nama, ini nggak usah warga semua ditulis gitu, nggak usah. Nanti misalnya warung-warung langganan kita atau umum gitu ya. Ini misalnya kita contohkan warung. Nah warung siapa gitu, satu misalnya, alamatnya mana, nomor teleponnya kalau ada ditulis. Jadi nanti kalau warungnya punya utang, kita mau nagih tinggal telepon atau gimana ya. Kemudian kita simpan. Ini yang untuk personal misalnya nanti dia ada utang piutang dan lain sebagainya. Atau yang untuk umum kita bikinkan aja gini, nggak apa-apa. Di strip-strip aja. Nah seperti ini, jika ada konsumen yang lewat gitu aja kan bisa beli kadang-kadang ya. Nah seperti ini. Nah ini kita sudah punya data konsumen, kemudian kita bikin data supplier. Nih kalau kita pas beli-beli barang itu kan juga ada suppliernya ya. Kita bikin barang supplier, misalnya supplier apa gitu ya. Nah namanya siapa, salesnya atau siapa gitu ya. Alamatnya kalau ada ditulis biar nanti kalau pemesanan mudah. Alamat dan nomor telepon ditulis ya. Kemudian kita simpan. Nah ini kita sudah punya supplier dan pelanggan ya. Kemudian kita buat data barangnya. Kita buat data barangnya. Nah misalnya contoh gitu ya. Nih kita bikin barang contoh, satuannya misalnya pis. Nah suppliernya siapa? Nah, kalau ini belum ada suppliernya, ini belum bisa kita simpan. Nah ini kita klik suppliernya siapa, cari ya suppliernya. Nah ini data link akun ini nggak perlu karena ini dia ngelinknya ke sini nih, akun persediaannya kemana, pendapatannya kemana, kemudian akun kas penjualannya kemana. Kalau ada perubahan nomor akun ini bisa diganti ya. Misalnya akun kasnya tidak di 111 tapi 1112 kita bisa tulis ganti. Ini tahunya dari mana? Dari sini. Dari akun di unit usaha ini ya. Tahunya dari sini kita bisa lihat di sini nanti mana itu ya. Nah ini kita sudah buatkan, kita sudah settingkan, kemudian kita simpan. Nah ini kita sudah punya barang nih. Kemudian kita kalau sudah punya daftar stok, kita masuk ke penyesuaian stok, yaitu untuk menyesuaikan harga dan stoknya. Kalau di awal kan tentunya kita belum punya stok ya, nggak baca gitu. Nanti kita beli. Nah ini kita klik tambah, barang apa, kemudian oke. Nah ini diklik 2 kali di sini, diklik kiri 2 kali. Nah kemudian akan muncul seperti ini. Stok awalnya kita kosong, belum ada stok ya. Kemudian kita punya harga pokoknya berapa? Misalnya 1.000, harga jualnya misalnya 1.500. Nah gini ya, kemudian kita save row, kemudian kita reload, setelahnya kita simpan. Nah seperti ini kita punya barang dengan harga pokoknya 1.000, harga jualnya 1.500, yang barang masuk belum ada, barang keluar juga belum ada. Nah kemudian kita bagaimana agar memiliki stok ini, kita melakukan proses pembelian, belanja ya. Pembelian, nah kemudian klik tambah, tanggal berapa kita belinya, misalnya tanggal 24 nih, kita notanya tulis aja kalau ada ya. Kemudian suppliernya siapa,
kemudian klik OK, kemudian ini klik tambah, kita beli apa? Misalnya kita beli barang contoh ini ya. Nah ini kita belinya berapa? Untuk memunculkan ini kita klik 2 kali juga, klik kiri 2 kali, kita misalnya belanja 100. Nah kalau udah kita save, kemudian kita reload, nanti akan muncul di sini. Nah tadi juga ada pertanyaan kok kita dapat potongan harga, kok tiba-tiba ada laba gitu ya. Nah kita contohkan di sini kita punya potongan 10.000 misalnya, di diskon 10.000. Nah di diskon 10.000 kita hanya bayar 90.000, tapi harga per pokoknya kan tetap sekian ya, tetap 100.000. Harga pokoknya itu tetap 1.000, kemudian kita total belanjanya 100.000 tapi dikasih diskon 10.000. Nanti diskon ini akan menjadi apa bagi kita ya? Kita hanya bayar 90.000. Nah, kita bayarkan 90.000. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di daftar stok, kita udah punya stok 100 ya. Di penyesuaian stok juga demikian ya. Di penyesuaian stok kita lihat, nah ini kita tadinya belum ada stok, sekarang ada masuk 100 ya. Kita belanja tadi. Nah kemudian di kas ya, coba kita di neraca, kita lihat. Tadi pengaruhnya apa gitu ya, yang diskonan 10.000 itu ya. Nah ini kita punya 10.000 nih, punya duit 10.000. Kita punya persediaan barang nilainya 100.000, dari barang yang harganya 1.000 kita beli 100 tadi ya, kita punya uang di awalnya 100.000, kita belanja dapat 100.000, kok kita ada ini, uang ini di kas. Nah ini kita lihat ternyata tadi diskonnya. Nah diskon itu menjadi laba kita karena kita belanjanya dikasih potongan gitu ya, otomatis kan kita memiliki laba nih, diskonan tadi menjadi laba gitu ya. Walaupun kita belum jualan, seperti itu. Karena kita memiliki barang nilainya 100.000, kita hanya membayar keluar 90.000. Nah, maka menjadi laba kita yang 10.000 itu diberi ya. Kita aslinya itu pendapatan lain-lain lah, gampangnya seperti itu, diberikan oleh supplier. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang aset kita menjadi 110.000 karena kita punya barang nilainya 100.000 ditambah pemberian tadi berupa diskon tadi 10.000 gitu ya. Nah kemudian kita ada transaksi penjualan nih. Transaksi penjualan, nanti kita akan bahas returnya ya. Nah ini ada transaksi penjualan, tanggal 24 gitu misalnya, yang beli umum atau warung Bu Siti yang beli. Nah ini warung Bu Siti beli, ditambah, ini beli barang contoh ini misalnya ya. Belinya berapa warung Bu Siti ini? Warungnya Bu Siti ini beli misalnya 20. Nah kalau udah kita save row, kemudian kita reload. Ada diskon enggak warungnya Bu Siti ini? Misalnya enggak ada diskon ya udah dikosongi aja. Kemudian dibayarkan berapa? Dibayarkan 30.000, dibayar tunai gitu ya. Nah ini kemudian kita simpan. Nah sampai di transaksi ini kita sudah dapat laba nih nanti. Kita lihat di neraca ya. Ada laba tambahan. Barangnya berkurang. Tadinya ini 10.000, sekarang jadi 40.000. Nah, ada 40.000 dari belanja tadi 30.000 ya, belanjanya 30.000 ditambah laba yang sudah ada 10.000. Jadi kas kita ada 40.000. Barangnya berkurang nih. Nah, ya, yang dibeli tadi 20 piece ya, 20 piece totalnya kan 20.000 gitu ya. Jadi barangnya nilainya berkurang jadi 80.000. Sekarang laba kita nambah. Nah tadinya 10.000 ditambah 500 kali 20, 10.000 lagi berarti kita sekarang punya laba 20.000 ya. Jadi yang berpengaruh labanya nambah, barangnya berkurang, barang di persediaan berkurang, pindah menjadi kasnya nambah gitu ya. Nah kemudian gimana jika ada returan, ini ternyata keliru, yang belinya keliru ya. Nah kita pakai nih menu retur penjualan. Di retur penjualan, klik menu retur penjualan gitu ya, klik tambah, tanggalnya berapa, tanggal ini juga sama, kita cari nota belanjanya tadi, ini ya nota belanjanya, kita klik aja, kemudian oke, nah masuk ke sini notanya tadi, kemudian kita cari pelanggan yang beli tadi Bu Siti, oke, kemudian tambah, yang dikembalikan barang apa tadi, ya ini barang contoh ini, kemudian klik oke lagi,
dikembalikan berapa, misalnya dikembalikan semua, Bu Siti belinya tadi 20, ya kembalikan 20, kemudian save row, dan reload. Nah ini tentunya dikembalikan kan 30.000 semuanya, uang yang sudah masuk ke kita dikembalikan ke sana semua, tulis saja 30.000. Nah seperti ini ya, jadi piutangnya 0 ini dikembalikan semua duitnya, ini tulis saja 30.000, nggak usah minus tulisannya ya, kembalikan aja. Nah kita lihat di daftar stok, barangnya utuh nih, kembali lagi, yang tadi terjual 20.000 balik ke sini. Nah kita lihat apa yang terjadi di transaksi stoknya, kita lihatnya. Tadi kita nggak memiliki barang, kita belanja 100 barang, kemudian keluar dibeli Bu Siti tadi 20, kemudian dikembalikan lagi. Nah seperti ini ya, barangnya masuk lagi, ya seperti itu. Jadi kita stoknya tetap masih 100, ini ada keterangannya retur jual. Kalau barang keluar kan berarti mengurangi saldo kita, jadi ininya kan minus gitu ya. Nah ini nggak usah dipikir yang transaksi di sini. Nah kemudian kita lihat di neracanya, barangnya sudah kembali utuh, kasnya juga sudah kembali utuh. Nah tadi kita cuma punya laba 10.000, tadinya 20.000 setelah ada penjualan 20.000, kemudian kita kembali ke awal nih. Nah ini juga kembali ke awal, laba kita juga kembali ke awal. Nah gitu ya caranya retur, bisa dipahami. Ya demikian ya, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Salam BUMDes sukses.